Lalu setelah menghampirinya, wanita itu menggoda raja dan bersedia untuk dinikahi. Setelah mendapatkan penawaran yang memang ditunggu-tunggu, lalu sang raja itu berkata, "Mintalah kepadaku apa saja yang kau inginkan, aku pasti akan meluluskannya." Lalu wanita itu berkata, "Aku menginginkan darah Yahya bin Zakaria." Lalu sontak raja itu terkejut bukan main, dan ia pun berkata, "Mintalah yang lain atau darah orang lain selain Yahya." Wanita itu tetap bersikukuh, "Aku hanya meminta darah Yahya." Maka sang raja itu pun menyetujuinya. "Baiklah kalau begitu, darahnya akan aku berikan kepadamu." Kemudian sang raja itu pun mengutus para pasukannya untuk mencari Yahya bin Zakaria dan membunuhnya. Tidak lama kemudian mereka pun menemui Yahya yang sedang sholat di mihrabnya, dan aku juga sedang sholat di sampingnya. Lalu mereka membunuh Yahya dan meletakkan kepala beserta darahnya di dalam sebuah keranjang. Lalu Nabi bertanya, "Apakah kamu masih dapat bersabar ketika itu?" Sontak Nabi Zakaria menjawab, "Aku sama sekali tidak berpaling dari sholatku." Kemudian Nabi Zakaria, tak lain adalah ayah dari Nabi Yahya itu, melanjutkan, kemudian kepala Yahya diberikan kepada wanita itu dan diletakkan di hadapannya. Langsung pada sore harinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakan raja, keluarganya, dan seluruh bala tentaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang seiman yang dirahmati oleh Allah, di video kali ini kita akan membahas seorang nabi yang hidup sebelum zaman Rasulullah Muhammad SAW, yang diketahui di akhir hidupnya wafat dengan kepala yang terpenggal. Peristiwa itu terjadi akibat rasa cinta seorang ratu kepada Nabi Yahya alaihissalam yang tidak terbalas. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak video ini sampai selesai. Diketahui Nabi Yahya alaihissalam adalah putra sematawayang dari Nabi Zakaria. Bahkan kelahiran Nabi Yahya merupakan salah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria. Sebab saat itu Nabi Zakaria beserta istrinya sudah berusia lanjut, namun keduanya belum mempunyai anak. Bahkan istrinya sudah divonis mandul. Di saat kondisi usia senja tersebut, Nabi Zakaria memohon kepada Allah agar diberikan sebuah keturunan. Hal ini dikisahkan dalam Al-Quran surat Maryam ayat 12. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai Yahya, ambillah Alkitab Taurat itu dengan sungguh-sungguh, dan kami berikan kepadanya hikmah selagi ia masih kanak-kanak." Surat Maryam ayat 12. Di masa kecilnya Nabi Yahya sudah tampak lebih pandai dan tajam pemikirannya dari kebanyakan anak-anak seusianya. Nabi Yahya kemudian tumbuh menjadi anak yang cerdas, berperilaku yang baik, pandai menahan hawa nafsu, hingga diangkat menjadi nabi untuk menggantikan tugas dakwah ayahnya. Lalu Nabi Yahya berdakwah kepada Bani Israel yang kala itu berada di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Karena sibuk berdakwah dan beribadah kepada Allah, sampai-sampai Nabi Yahya ini tidak menikah alias menjomblo. Bahkan hingga meninggal dunia, Nabi Yahya tidak menikah. Hal ini disebutkan dalam beberapa tafsir Al-Quran surat Al-Imran ayat 39. Kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrabnya. "Sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi panutan, berkemampuan menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi di antara orang-orang yang soleh." Quran surat Al-Imran ayat 39. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji Nabi Yahya dengan 4 sifat terpuji, yaitu sebagai panutan, seorang yang hasur, seorang nabi, dan orang yang soleh. Kata hasur yang disebutkan dalam ayat ini yaitu bermakna orang yang menahan diri dari segala hawa nafsu atau hubungan biologis. Namun hasur bukan berarti menjadi kelemahan yang dimiliki oleh Nabi Yahya, sebab dalam agama tidak diperbolehkan menyematkan suatu aib dalam pujian. Syekh Hamid Ahmad At-Thahir Al-Bashuni dalam buku Kisah-Kisah dalam Al-Quran menerangkan bahwa sifat Nabi Yahya yang mampu menahan diri dari segala hawa nafsu tersebut bukan berarti tidak menginginkan wanita, tetapi ia terpelihara dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam kisah hidupnya, wafatnya Nabi Yahya alaihissalam disebabkan karena menegakkan syariat dengan menentang Raja Romawi bernama Herodes yang hendak menikahi anak tirinya yang bernama Herodia. Pernikahan yang hendak dilakukan Raja Herodes tersebut merupakan bentuk perkawinan yang terlarang di dalam kitab Taurat. Kala itu Nabi Yahya pun dengan lantang menyatakan apa yang akan diperbuat Herodes termasuk sebuah kesalahan.
Raja Herodes tentu murka mendengar kecaman dari Yahya hingga berniat menangkap dan menjatuhkan hukuman terberatnya. Ia kemudian memerintahkan kepada para prajuritnya untuk menangkap dan membunuh Nabi Yahya kala itu. Ketika itu, sang Raja Herodes yang berasal dari Damaskus itu ingin menikahi putrinya sendiri, atau wanita yang tidak boleh ia nikahi. Lalu Yahya melarangnya melakukan hal itu. Maka wanita yang diinginkan oleh raja itu pun kesal terhadap Yahya. Sontak wanita itu merayu raja tersebut untuk menghalalkan darah Yahya baginya. Dan ternyata raja itu menginginkannya. Lalu wanita itu pun mengutus seorang untuk membunuh Nabi Yahya kala itu. Tidak lama kemudian utusan itu membawa kepala dan sisa darah Yahya di dalam sebuah keranjang. Setelah wanita itu putus asa untuk mengejar Nabi Yahya alaihissalam karena cintanya yang tak terbalas, maka ia membuat siasat agar sang raja dapat membunuh Yahya. Pada awalnya raja itu menolak untuk membunuh Nabi Yahya, namun pada akhirnya ia mau menyetujuinya. Lalu ia mengirim seseorang untuk mencari dan membunuh Nabi Yahya kala itu. Setelah dibunuh, darah dan kepala Nabi Yahya dimasukkan ke dalam sebuah keranjang dan diberikan kepada wanita tersebut. Ketika Rasulullah Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Zakaria alaihissalam di atas langit. Nabi Zakaria ini tak lain adalah ayahanda dari Nabi Yahya sendiri. Beliau menyapa dan bertanya, "Wahai Abu Zakaria, ceritakanlah tentang peristiwa pembunuhan anakmu, yaitu Yahya, dan mengapa Bani Israel membunuhnya." Sontak Nabi Zakaria menjawab, "Wahai Muhammad, aku memberitahukan kepadamu bahwa Yahya adalah manusia terbaik pada zamannya. Ia memiliki wajah yang rupawan dan bersinar, dan seperti difirmankan oleh Allah bahwa ia adalah seorang panutan dan berkemampuan bisa menahan diri dari segala hawa nafsu. Ia sama sekali tidak butuh seorang wanita." Lalu istri dari Raja Bani Israel itu yang senang menggoda kaum pria, suka terhadap Yahya sebelum wanita itu menjadi istri sang raja. Kemudian wanita itu pun menggoda Yahya, namun Allah masih menjaga Yahya hingga ia menolak dan tidak mau melakukan hal-hal dan tidak terpuji bersama wanita tersebut. Lalu wanita itu bertekad untuk membunuh Yahya. Ketika itu adalah hari raya, hari berkumpulnya semua masyarakat pada setiap tahunnya. Lalu sang raja itu pun berkumpul bersama rakyatnya untuk merayakan hari tersebut. Kemudian wanita itu pun menghampiri sang raja yang memang suka terhadapnya. Namun wanita tersebut saat itu belum menyukainya. Setelah dapat menghampirinya, wanita itu menggoda sang raja dan bersedia untuk dinikahi. Setelah mendapatkan penawaran yang memang ditunggu-tunggunya, lalu raja itu berkata, "Mintalah kepadaku apa saja yang kamu inginkan, aku pasti akan meluluskannya." Lalu wanita itu berkata, "Aku ingin darah Yahya bin Zakaria." Raja itu sontak terkejut bukan main. Lalu ia berkata, "Mintalah yang lain atau darah orang lain selain Yahya." Wanita itu tetap bersikuku, "Aku hanya menginginkan darah Yahya." Maka raja itu pun menyetujuinya. "Baiklah kalau begitu, darahnya akan aku berikan kepadamu." Kemudian sang raja itu mengutus para pasukannya untuk mencari Nabi Yahya dan membunuhnya. Tidak lama kemudian mereka pun menemui Yahya yang sedang sholat di mihrabnya, dan aku juga sedang sholat di sampingnya. Lalu mereka membunuh Yahya dan meletakkan kepala dan darahnya di dalam sebuah keranjang. Lalu Nabi bertanya, "Apakah kamu masih dapat bersabar ketika itu?" Lalu Nabi Zakaria menjawab, "Aku sama sekali tidak berpaling dari sholatku." Akhirnya para prajurit itu yang sudah berhasil memenggal kepala Nabi Yahya alaihissalam membawa kepala Nabi Yahya di hadapan mantan istri raja itu. Ketika sampai di hadapannya, kepala tersebut tiba-tiba mengucapkan kalimat, "Ia tidak halal bagimu hingga ia menikah dengan lelaki lain." Akhirnya mantan istri Raja Bani Israel menaruh kepala Nabi Yahya ke dalam sebuah guci dan membawanya ke ibunya. Tatkala guci tersebut dibuka di hadapan ibunya, kepala Nabi Yahya masih tetap bisa bicara sembari mengatakan, "Ia tidak halal bagimu hingga ia menikah dengan lelaki lain." Seketika itu mantan istri raja kakinya terbenam ke dalam bumi perlahan hingga sampai ke leher, dan takutlah wanita tersebut sembari berteriak dengan memukuli wajahnya. Lalu janji Allah untuk menjamin keutuhan jasad para nabi terbukti kala ditemukannya kepala Nabi Yahya dalam keadaan utuh, seakan saat itu baru dibunuh. Penemuan kepala Nabi Yahya ini oleh Zaid bin Waqid saat hendak membangun masjid di Damaskus di Syria. Kepala tersebut dikeluarkan dari bawah salah satu tiang yang menghadap ke arah kiblat dengan kondisi yang masih utuh hingga rambutnya.